Dari semua tahapan, mana tahapan yang paling susah menurut kalian? Kenapa MCU? Oke, sebutkan 2 orang karyawan Kanwil Jawa Barat yang kalian suka. Karyawan yang tidak kalian suka di Kanwil Jawa Barat. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Novlog, Novetra, Novlog, Novetra, No Cry, No Vlog. Gokil. Good. Sore ini gua kedatangan tamu jauh dari mana ya? Kita kenalin aja satu persatu. Ya. Nama, sekarang di mana dan asal dari mana? Perkenalkan, nama saya Brilian Aristio Hadian, biasa dipanggil Brili atau Ian. Oke. Saya asal Malang. Malang ya? Ya, Malang. Kemarin ikut seleksinya di Surabaya. Sekarang penempatan di Bandung di Kanwil Jawa Barat, posisi penata madya DI. Mantap. Next. Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Febri Ramadan, biasa dipanggil Febri. Oke. Asal dari Tegal, orang Ngapak. Ngapak, coba ngapak dong. Contoh pakai ngapak dong. Perkenalannya ngapak. Harus ada ini. Awal bicara. Oke, nggak apa-apa. Sip. Terus? Penempatan alhamdulillah di Kanwil tahun angkatan 2018. Job title-nya penata madya umum. Penata madya umum. Penata madya umum. Di Kanwil juga. Di Kanwil Jawa Barat. Kanwil Jawa Barat. Pengennya di mana? Ntar dulu. Ntar kita tanya, jangan jawab dulu. Oke, sekarang nih luar biasa menarik pembicaraan kita di sore hari ini. Kita akan mengupas nih. Kan dua-duanya masih OJT ya? Iya, Masih. Masih baru. Baru. Baru berapa bulan sih di sini? 4 bulan. 4 bulan di Bandung. Udah, alhamdulillah. Iya. Oke, sekarang kita lebih banyak manfaatnya, jangan banyak ngomong gibahnya, oke ya. Sekarang kita akan tanya nih anak-anak yang baru ini. By the way, kalau sama gua jauh banget ya. Kalau gua masuk 2013. Iya. Just info aja sih, tapi nggak apa. Oke, kan kalian pasti masuk kemarin tuh pasti ada kesulitan kan ya? Iya. Masuk untuk di BPJS Ketenagakerjaan. Pasti ada rintangan, halangan yang kalian lewati setiap tahapnya. Coba lo cerita dulu deh, yang ujung. Febri, kesulitannya apa sih dari tahap pertama dan tahap akhir yang paling berkesan? Jujur, ikut seleksi BPJS Ketenagakerjaan udah 2 kali. Oke. Yang pertama tahun 2017 gagal di seleksi online. Kenapa tuh? Karena kita dikejar waktu. Yang Oke. pertama dikejar waktu dan kita harus benar-benar fokus terhadap soal-soal. Jadi kan Siap. dalam soal itu kan ada matematika dasar, Oke. logika, sama gambar. Oke. Nah, kita benar-benar harus fokus dengan soal-soal tersebut dan tidak ngasal jawabnya. Berarti itu ya kesulitannya pas di tes ininya, psikotes atau apa? Dari tema awal, Online. tes online-nya ya? Online-nya. Karena dari tahap awal tes online-nya juga harus hati-hati gitu ya? Harus hati-hati karena di situ dari BPJS-nya kemungkinan sudah memangkas Oke. banyak yang nggak lolos di situ. Siap. Terus seleksi kedua kemarin? Kedua, ya alhamdulillah tahun 2018 lancar di seleksi kedua, kedua. Oke. Selanjutnya konfirmatory test sama dengan tes online, hanya saja kita didapatkan dengan kertas langsung. Oke. Paper base. Siap. Di situ setelah konfirmatory test kita ada apa ya, Bril ya? Psikotes. Psikotes. Oh, iya betul. Ya. Psikotes. Lupa lo ya lama-lama. Oh, iya. Sok terus. Psikotes itu kita dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Kebetulan saya ikut rekrutmen di Jakarta. Oh, Saingannya ribuan. Di psikotes itu kita dihadapkan dengan tes warteg, menggambar, tes Kraepelin Pauline, terus matematika dasar. Terus apa lagi? Pohon. Iya, itu masuk ke tes warteg. Oke. Terus kesulitannya di mana? Dari awal sampai akhir? Itu, nah kita benar-benar diperas konsentrasinya, apalagi waktu pas Kraepelin dari atas ke bawah, geser, dan itu kalau nggak salah saya pernah baca karena saya udah gagal di tahun 2017, saya introspeksi diri bagaimana untuk step by step biar lolos. Oke. Untuk di tes psikotes kita harus benar-benar konsentrasi. Jadi dari tes Kraepelin tuh harus
ada kenaikan. Oke, siap. Berarti emang intinya gini, berarti setiap psikotes itu ada triknya gitu ya. Nah, tes yang ibaratnya kalau gue sih sebutnya tes koran itu. Jadi kita harus menjaga konsentrasi kita setiap kan pindah. Nah, itu harus menunjukkan grafik yang bagus gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kalian harus masuk BPJS atau pengen masuk BPJS, berlatihlah tes dari tes koran, tes gambar, tes kata dan lain sebagainya. Betul nggak? Oke, next. Siap. Ya sebenarnya kita kan seleksinya sama. Siap. Saya mulai tes itu 2018 pertama kali tes. Karena lulusnya saya akhir tahun 2017. Jadi nggak nganggur ya? Iya nganggur juga sih. Nganggur juga setahun. Iya, Hampir setahun ya? Iya, Oke, siap. Terus kesulitan dari tahap awal sampai akhir itu apa? Kesulitannya kalau yang tes online itu waktu, oke. dan koneksi ya, karena di Indonesia kan juga koneksi sulit apalagi di kota itu kecil tips gitu. juga tuh buat ini soalnya kalau misalkan kalian pakai internet sendiri harus pastikan internetnya koneksinya harus bagus ya. Karena kalau misalkan yang jelek itu ya udah ketinggal kapal gitu ya. Akhirnya nilainya jelek, akhirnya nilai nggak bisa kejawab gitu ya. Terus selain dari internet apa? Bagus juga nih tips baru nih. Iya, karena saya tetahingan jadi mungkin agak ngadat-ngadat, jangan sampai kayak gitu. Betul. Terus kalau dari tes online-nya atau tes langsungnya apa kesulitannya? Nah, setelah tes online itu yang tes offline-nya itu sebenarnya nggak terlalu kaget karena tipenya sama. Mungkin lebih ke konsentrasi juga. Kan pagi-pagi tuh masih on fire lah. Iya. Kemudian yang selanjutnya itu yang psikotes, itu yang apa ya, berat lah. Soalnya jadi antara dua nih kalian bilangnya paling berat tuh psikotes ya? Iya, Oke. Pikiran. Kalau bahasa Jawanya ngoyo. Kita yang itu apa, tes koran itu. Saya awalnya juga bingung kalau ngitung dari atas gitu. Kok bisa cepet gitu ya. Oke. Saya pas di tempat itu kayak kerasukan. Oke. Jadi gitu. Jadi pokoknya udah lupa diri aja, jadi langsung jadi memang itu awalnya kalau dipikir sulit. Tapi mungkin ya dilakuin aja lah sebisanya. Oke, yang penting kita ikhtiar, serahkan kepada Allah, itulah yang terbaik. Iya. Mantap. Good. Full day. Oke. Jadi mungkin transisi setiap tes itu harus benar-benar menjaga kesehatan ya. Iya. Betul nggak? Ya. Karena lulus tahap 2, 3, 4 dan seterusnya itu kadang harinya mepet. Iya. Nah, jadi harus siap-siap juga cek online terus gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaannya. Dari semua tahapan, mana tahapan yang paling susah menurut kalian selain psikotes? Ya, Berlian dulu. Oh, saya. Wawancara user. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan user dari BPJS yang kita nggak tahu siapa. Oke. Berarti pihak internal BPJS yang wawancara? Pihak internal. Yang ditanya apa? Yang ditanya seputar apa? Kuliah itu, kegiatan-kegiatan organisasi. Kemudian bukannya itu gampang, Pri? Susahnya di mana? Maksudnya gugup. Oh gitu, berarti kembali ke percaya dirinya ya. Oke. Kadang kita udah paham semua materi, tapi karena nervous atau grogi jadi lupa ya. Iya, tadinya memang sempat dicatat. Siap. Tapi di tempat memang ya blank ya. Iya. Oke, lanjut. Kalau dari saya dari tahap semua tahap ya. MCU. Kenapa MCU? Karena dari banyak teman-teman saya yang gagal di MCU dan di situ kita harus prepare terhadap diri kita sendiri. Oke, untuk menghadapi MCU apa nih yang harus disiapin? Ini bagus nih. Pengalaman saya makan benar dijaga. Oke. Minum saya ada ramuan itu. Ramuan dari Joy. Sayur okra. Okra itu kayak semacam jelasin namanya. Intinya sayuran okra itu dimakan. Nanti dicari aja di Google ya. Saya cari di Google. Oke. Dimakan sarinya, diminum setiap pagi bangun tidur dan mau tidur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menetralkan kolesterol, asam urat, dan lain. Masalahnya di MCU kan kita nggak ngerti nih di dalam diri kita. Ya kita merasa sehat, tapi kan di dalam kita kan nggak ngerti betul. apa ada yang kurang. Nah di situ saya menjaga badan, menjaga pola tidur, terutama pola tidur, kesehatan. Dan pas hari H-1 saya check up ke rumah sakit. Oke. Jadi tipsnya itu sebelum ke hari H kita cek dulu pribadi gitu ya. Oke. Siap. Semisal ada yang naik. Oke. Jadi kita bisa menurunkan lagi, menetralkan. Siap. Terus
kalau orang banyak gagal di MCU itu di mananya? Apakah karena kebanyakan konsumsi rokok atau apa itu, tahu nggak? Biasanya Kalau dari info dari teman-teman yang gagal tuh yang seperti apa biasanya? kalau nggak salah waktu teman pernah check up di tes PLN ya, teman tuh gagal dia di paru-paru. Jadi Paru-paru. karena dia perokok. Ini PLN apa BPJS nih? Iya, teman saya kan saya share. Oke, siap. Oke. Tahap MCU. Siap. Saya belajar dari situ. Pada umumnya, Iya. generally, ya, oke. Di situ. Paru-paru berarti ya itu kaitannya dengan jantung, penyakit dalam, jangan apalagi kalau misalkan kuping, terus mata atau apa itu riskan juga ya. Jadi kalau pengen kalian sukses di BPJS Ketenagakerjaan, kalian tuh jaga kesehatan baik-baik karena kami butuh orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Betul nggak? Gitu dong, kalau bagus gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya lebih gampang atau lebih sederhana lagi nih. Kalian selama 4 bulan di sini, apa sih yang kalian ambil? Yang telah kalian terima dari 4 bulan di sini? Apa sih ilmu yang kalian miliki sekarang? Dari siapa? Dari lo, Febri. Ilmu karena saya dialih di corrective action dari Karsipan ke PMU. Oke. Jadi saya masih Tapi aslinya apa? Karsipan. Karsipan. Karsipan, ya daftar job title di Karsipan, ternyata pas masuk di corrective action dialihin ke PMU. Oke, Nah, di oke. situ saya belajar tentang aset-aset, pengelolaan aset, tentang intinya ilmu-ilmu di BPJS itu. Oke. Dan Berarti hanya pengelolaan aset sih. Siap. Di OPK kita dapat ilmu tentang apa itu BPJS Ketenagakerjaan, Oke. visi misi, target BPJS itu Oke. apa, Stop. profitnya gimana. nanti gue tanya di akhir gue tanya, gue uji nih dua nih. Aduh. Bisa nggak baca visi misi BPJS sama nilai budaya? Iya. Oh, iya. Oke, sok lanjut dulu. Ya, jadi karena saya 4 bulan di sini dapat apa? ya job title penata Madya TI, Oke. itu saya mendapatkan tugas selain mengolah data-data seperti koreksi, kemudian approve dari agenda-agenda yang ada. Siap. Selain itu juga melakukan maintenance terhadap perangkat-perangkat yang ada. Jadi Oke. mungkin yang baru di situ ya. Oke. Maintenance itu kan sebenarnya biasanya di kuliah cuma teori. Nah, kalau ini Tapi basicnya, sorry ini basic Iya. emang IT. IT. Sesuai. Kalau Iya. basic apa, Pri? Dulu dari D3 Karsipan, Oke, sekarang sekarang ke penata media umum. Oke. Nanti kuliah lagi ya? iya. Nah, pasti. bagus. Terus apa lagi Ya. ilmunya? Selain dari praktek dari ilmu IT, terus ya. apa lagi? Karena di kuliah memang sebenarnya kan belajarnya perangkat lunak. Jadi kalau di sini tuh lebih ke teknis. Oke. Ya, kemudian kalau yang proses bisnis juga kita harus paham. Oke. Jadi semua bidang itu memang alangkah baiknya memang kita saling tahu. Oke. Jadi ketika ada sesuatu kita juga bisa membantu yang lainnya. Oke, mantap. Ya, sebagai backup. Siap. Luar biasa. Berarti kalian 4 bulan di sini kalian tuh sudah bisa mendapatkan ilmu ya. Iya. Tapi jangan pernah berhenti belajar ya. Learning by doing terus karena setiap kalian gali potensi kalian, minat kalian, bakat kalian insya Allah bisa tersalurkan dengan baik di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, sebutkan 2 orang karyawan Kanwil Jawa Barat yang kalian suka. 2 nama. 1. Dari saya. Ya. Pak Adis karena dia partner kerja saya. Oke, yang kedua? Yang kedua Brilian karena dia teman seperjuangan saya. Oke. Berarti lo nggak boleh jawab dia lagi. Cari yang lain. Ya, oke. Pertama, Pak Dilip, kenapa Pak Deli? karena suhunya IT di Jawa Barat. Oke. 2. Pak Adis, karena adiknya Pak Dilip. Jadi kita tuh umum teh itu. Iya. Oke. Iya. Berarti yang kalian jawab itu kan laki-laki 2 nih. Iya. Oh, Sekarang gua tantang lagi nih. Karyawati Kanwil Jabar yang kalian paling suka, 2 orang teratas. Pertama, Brilian. Iya. Mbak Ulan. Mbak Ulan. Kenapa Mbak Ulan? Karena yang muda Mbak Ulan. Yang muda Mbak Ulan, yang selain tua semua. Iya betul. Ibu-ibu iya. Oke, berarti yang paling muda tuh Ulan. Iya. Jadi anyway buat Ulan kita doakan dapat jodoh ya. Amin. Amin. Yang kedua, Bu Anissa. Bu Anissa. Kenapa Bu Anissa? Karena sering godain saya juga. Oh, sering godain. Padahal Dijodoh-jodohin ya? dijodoh-jodohin sama OB. Enggak. Ya, Febri. 1. Udah diambil dia Ini nggak boleh dari dia lagi. Siapa ya? Harus 2 cepat. Dari Banyak.
Keuangan. Oke, kenapa keuangan? Siapa namanya? Bu Lena, Magdalena. Dia. Oke, kenapa karena Magdalena? Saya bagian umum dan aset. Dia sering sharing tentang gimana sih biar balance antara aset dengan keuangan yang ada di Jawa Barat. Oke, yang kedua? Kedua, siapa bro? Siapa? Mbak Ina. Enggak. Loh. Bu Ina. Bu Ina Maulaniawati. Bu Maulaniawati. Kabak Keuangan. Keuangan. Nah, dia yang ngasih wejangan. Wejangan. Kasih uang nggak? Oh, enggak. Itu mah. Iya, kasih semangat. Saya ya Oke. mau pengajuan apapun harus berhadapan dengan dia, dan dia ngasih masukan yang positif yang baik agar saya dalam pengelolaan aset baik dari bangunan maupun kendaraan itu lancar, nggak ada. Tahu nggak kalian berdua nih? Bu Ina tuh mantan kabit gua dulu di keuangan Bandung Suci. Just info aja buat kalian, Bu Ina itu adalah sosok orang yang benar-benar energik dalam bekerja. Bener nggak? Walaupun usia sudah lanjut atau sudah menua atau mau pensiun, tapi tetap semangatnya luar biasa, energiknya. Kalau visi misi itu paling semangat, bener nggak? Oh, sampai sekarang masih terjaga. Teknisnya tahu banget. Love you, Bu Ina. Love you. Oke, gitu. Oke, sip. Karyawan yang tidak kalian suka di Kanwil Jawa Barat. Chat. Dipotong nggak nih? Enggak masuk. Siapa ya? Oke, kita ganti pertanyaan karena takut iya. merusak. Jangan. Mungkin nggak ada yang nggak suka, tapi mungkin jarang berkomunikasi, itu sih istilahnya ya. Iya. Ya. Siapa yang jarang berkomunikasi deh, jarang berkomunikasi. Jarang berkomunikasi. Atau sebidang atau selantai tapi nggak pernah komunikasi gitu loh. Nggak ada sih. Semuanya karena kita cuma 30 orang, kita setiap bidang saling support. Oke, pertanyaan gue ganti. Siapa karyawan Bandung Suci yang kalian tahu? Sebutin 5 orang karyawan Bandung Suci yang kalian tahu namanya di luar OJT. Tapi nggak boleh lo jawab lagi, nggak boleh, harus yang lain. Dari siapa? Gantian, 1, 2, 3 gitu. Yuk, pertama. Mas Adit, sini. Itu kan Nggak boleh, cari yang lain. Banggi. Wah. Kok bisa Mbak Anggi nih? Iya, kan temennya Mas Adi juga. Mbak Anggi cantik. Oke. Iya. Nanti gua sharing gua. Oke. Lanjut yang kedua. Mbak Desi udah keterpusan. Oke, nggak boleh. Mas Robi, oke. Mas Robi. Mas Yahya. Mas Robi tanya dulu bidangnya apa, jangan sampai umum. Oke. Yahya bidang apa? Yahya, SDM. Oke, SDM. Yang ketiga. Berni, karena dia kakak kelas saya. Oke. Kakak kelas. Berni, ya. Oke, siap. Yang ketiga. Oh, kalau bapak-bapak boleh juga. Boleh, terserah. Nggak harus laki-laki, nggak harus perempuan. Pak Bimo. Pak Bimo. Bagian apa? Kabit pemasakan. Kok tahu Pak Bimo? Tahu dari mana? Iya. Suka ketemu sama Pak Denny. Jadi Sering lihat. Iya. Oke. Yang keempat. Pak Gatot. Kenapa Pak Gatot? Oke. Karena saya pernah pulang bareng, diajak pulang ke Tegal. Oke. Jadi mampatin orang ya? Enggak juga. Sekalian. Yang keempat. Pak Swedi. Oh. Iya, Pak Bos. Pak Swedi siapa? Kakak Cat Bandung Suci. Kok tahu Iya, Pak Swedi? Awal-awal dulu juga itu sih ke Kanwil. Oke. Kenal. Sering ke atas, Iya. sering ketemu, nanya itu siapa Iya. gitu. Oh, dari mana bapaknya tanya-tanya gitu terus. Oh, siap. Yang kelima, yang terakhir. Ratu Bella. Bagian apa? Bidang apa? SDM. Lo mau SDM mulu, semuanya SDM semua. Oke, nggak apa-apa. Fair. Ya. Terakhir. Baik hati. Siapa? Baik hati. Rati. Iya. Rati. Kenapa Mbak Rati? Cantik. Oh. Bukan. Kok Kak Mbak Rati itu bagian apa? Bidang apa? CSO pelayanan. CSO pelayanan. Kok bisa tahu Mbak Rati kenapa? Kebetulan kemarin kan Masa cantik? Kenapa Mbak Rati cantik? Ya kenapa bisa tahu? kemarin saya sama Mas Adit ngecek di bagian CSO pelayanan itu, kebetulan yang tahu ya itu Mbak Anggi, Mbak Hati, itu sih yang tahu. Oke. Iya. Berarti tahu ya? Iya, yang juga apa? Gue seumur-umur nih baru kesel gue nih. Nama gue nggak disebut loh, padahal di depannya dia lah. Saya kira nggak boleh kalau Boleh. Oh, boleh ya.
Oke, gini. Closing statement dari lo, Feb. Closing statement dari lo. Tetap semangat buat teman-teman semua yang ingin mendaftarkan di BPJS. Oke. Never give up dan terus belajar. Oke. Ya, terus mencoba apapun itu. Oke. Jadi menambah peluang. Menambah peluang. Ya, Tetap coba. coba. Gitu. Kalau nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Betul nggak? Betul. Oke. Gua tutup gini. Gue sebagai pembicara, gue tutup gini. Lakukan apa yang kalian bisa dan lakukan apa yang membuat kalian bahagia. Gua Nafetra Subuhadi. Saya Brilian. Saya Febrian. Siapa? Febrian. Nama lengkapnya ya? Muhammad Febrian Ramadan. Nah, ulang lagi ya. Ya. Gua Nafetra Subuhadi. Saya Brilian Aristio Hadian. Oke. Saya Muhammad Febrian Ramadan. Nanti kita ketemu lagi di pembicaraan atau di obrolan selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi. Thank you for watching. Until next video.